Tanya Pak. Apa gitu ya? Lawan dari amanah adalah tidak dapat dipercaya. tidak dapat dipercaya, dapat khianat. Suasana riang dengan raut wajah sumringah, tertawa lepas, dan suara hiruk pikuk menyelimuti siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 2 Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Mereka seakan melepaskan kerinduannya yang sudah sekian lama terkukung rapat dikelilingi wabah mengerikan bernama COVID-19. Begitu juga ketika sedang belajar di ruang kelas, Pak Guru yang sedang menerangkan berinteraksi mata pelajaran pendidikan agama Islam disambut saling bersahut-sahutan anak didiknya. Mereka tekun, senang, dan semangatnya bergelora bagaikan ombak. Nafika Humaira menuturkan dirinya begitu gembira ketika diperbolehkannya tatap muka. Harapannya kini menemui celah. Senang, kangen ke sekolah, nggak ada sekolah. Nah, hari ini belajar apa di sekolah? Matematika sama PAI. Murid kelas 4B di salah satu sekolah ternama berada di perkotaan Lok Sumawe itu mengaku kesulitan belajar metode dari sejak lockdown corona Maret lalu. Hampir semuanya jam belajar di rumah terbuang tak efektif karena sibuk bermain dengan teman-teman seusianya dan malahan kecanduan handphone. Nafika Humaira. Senang Apa yang dibicarakan? tentang sekolah, kangen sama sekolah. Nggak enak kalau nggak sekolah karena nggak belajar. Belajar di rumah susah kali. Enak di sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Banda Sakti, Syarifah Hanum menjelaskan ada sejumlah tahapan yang harus dilewati terkait dibukanya proses belajar mengajar PBM tatap muka. Berbagai persyaratan protokol kesehatan dilengkapi seperti pemeriksaan suhu tubuh dengan cara termogan, mencuci tangan, bermasker, dan pemberlakuan jaga jarak. Pihak wali murid yang bersedia anaknya mengikuti pendidikan itu wajib menandatangani surat pernyataan kesediaan sekolah. Termasuk pihak medis juga digandeng untuk menjamin wabah itu tak mengintai lembaga pendidikan di sana. Awal-awal kami melakukan yaitu memberi penjelasan secara maksimal, baik melalui WA group atau menelepon atau bagaimana caranya, sehingga acara tatap muka ini tetap bisa berjalan sesuai dengan kita inginkan. Dan perlu diketahui sebelum kita melakukan tatap muka, kami sudah mengumpulkan surat pernyataan izin dari orang tua. Keinginan besar dari pengabdian seorang guru begitu kental yang disambut girang dan penantian lama anak-anak calon penerus harapan bangsa. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lok Sumawe, Ibrahim Ar-Rahman menyebutkan segala persyaratan dan ketentuan protokol dipenuhi demi jalannya pendidikan di sana. Kita melapor ke tim Satgas dan juga Pak Wali Kota yang mereka mengizinkan karena kenapa? Pembelajaran daring yang selama ini memang kurang efektif, terutama banyak negatifnya. Nah, inilah dasarnya memang harus penguatan. Menurut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Lok Sumawe, Fakur Razi, pendidikan kali ini yang tersulit karena di tahun pandemi. Sudah 2 minggu kita sekolah tidak ada kendala. Bahkan wali murid meminta sekolah seperti biasa. Tapi ini belum ada. Tapi kalau udah mungkin ke depan ini ada perintah dari dinas, kemudian dari tim wali kota Sumawe. Apalagi saya dengar kemarin itu pidato menteri, kita tidak ada lagi zona tahun ini. Di sekolah sudah bisa ya, insya Allah. Tim Satgas Penanganan COVID-19 Lok Sumawe berdasarkan data terakhir tercatat ada 325 orang berstatus terpapar. 14 orang dinyatakan meninggal dunia, termasuk 15 orang yang sekarang masih dinyatakan isolasi mandiri. Pengabdian pahlawan tanda jasa yang berulang tahun ke-75 di tengah pandemi itu menjadi tersulit dari tahun dilalui sebelumnya. Wabah mematikan yang merebak ke penjuru sentro Jagat Raya ini bukan penghalang mengabdi untuk negeri. Dunia pendidikan di sana kembali perlahan mulai pulih. Anak-anak ceria menyambut tatap muka belajar di tengah pandemi.
Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Salam dari saya, Erwin Jalaluddin.